Pemirsa, 3 dari 8 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia ini usai dilempar dari lantai 2 di tempat biliar di kawasan Grogol ditangkap polisi. Ya, polisi pun masih memburu 5 orang pelaku lain yang terlibat dalam insiden ini. Tiga terduga pelaku pengeroyokan hanya bisa tertunduk usai ditangkap kepolisian Unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan bersama Unit Resmob Satreskrim Polres Jakarta Barat. 3 pelaku berinisial AE, NA, dan MLS ditangkap di wilayah Jakarta Barat, kemudian Rangkas Bitung, Banten, sementara 1 orang pelaku lainnya diserahkan ke pihak keluarga ke Polsek Grogol Petamburan. Para pelaku ditangkap diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia usai dilempar dari lantai 2 tempat biliar di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dari pemeriksaan sementara, motif para pelaku melakukan pengeroyokan lantaran tidak terima melihat temannya dipukul oleh korban usai terlibat keributan. Pelaku ditangkap di daerah Jakarta Barat dan Rangkas Bitung, Banten. Adapun 1 diserahkan dari keluarganya. Korban dan para pelaku sempat konflik ketika miras kemudian turun ke tangga. Korban ini sempat memiting teman dari pelaku. Tidak terima temannya dikiting. Pada saat di tangga, temannya berusaha membantu temannya yang sedang dikiting, kemudian memukul dan mengeroyok korban hingga korban jatuh dari lantai 2. Selain menangkap 8 terduga pelaku pengeroyokan, polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap 5 orang lainnya, termasuk 1 orang yang merupakan terduga pelaku yang melempar korban dari lantai 2. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pemuda menjadi sasaran amukan massa usai membeli sepeda motor dengan uang palsu di Durensawit, Jakarta Timur. Ya, ini sempat kewalahan, polisi juga akhirnya membawa pelaku ke Polsek Durensawit. Seorang pemuda diamuk warga usai melakukan aksi penipuan pembelian motor dengan menggunakan uang palsu di Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku pun menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan ulahnya. Petugas kepolisian datang ke lokasi dan langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Pihak kepolisian sempat kewalahan karena banyaknya warga yang datang ke lokasi dan ingin menghakimi pelaku. Menurut keterangan warga, pelaku membeli sebuah sepeda motor dengan cara COD. Usai bertransaksi, penjual menyadari bahwa uang yang diberikan pelaku merupakan uang palsu. Korban pun mengejar pelaku hingga akhirnya ditangkap warga sekitar. Oh gitu. Oh, ketangkapnya di sini. Oh, Pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Durensawit untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan kali beraksi, polisi berhasil menangkap 4 pelaku spesialis curanmor. Ya, 2 dari 4 pelaku diberikan tindakan tegas terukur karena melawan saat akan ditangkap. Inilah detik-detik penangkapan pelaku spesialis curanmor yang telah belasan kali beraksi di wilayah hukum Polsek Sunggal, Sumatera Utara. Unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil menangkap kedua pelaku di salah satu SPBU di Jalan Amir Hamzah, Kota Medan. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan kunci letter T dan sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Kedua pelaku sempat melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri sehingga polisi memberikan tindakan tegas terukur. Di hari yang sama, Unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil menangkap 2 pelaku curanmor lainnya di lokasi berbeda. Kini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya berinisial JS yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Kita lakukan penangkapan itu di daerah SPBU. Pada saat itu juga sudah melakukan perlawanan. Kemudian setelah kita tanyakan ini sepeda motor
kemana dijual, dia menunjukkan ke arah Jalan Binjai, tetapi sampai di sana melakukan perlawanan lagi sehingga kita melakukan tindakan tegas terukur. Saat ini keempat pelaku ditahan di Mapolsek Sunggal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keempat pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang maling motor di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tertangkap basah saat beraksi pada Kamis siang. Ya, pelaku yang panik ini menceburkan diri ke sungai dan bersembunyi dari serangan warga di bawah jembatan. Seorang maling motor nekat menceburkan diri ke sungai setelah kepergok mencuri sepeda motor milik warga di Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis siang. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram. Panik, pelaku kemudian melompat ke sungai dan bersembunyi di bawah jembatan untuk menghindari amukan massa. Warga yang emosi masih berusaha melempari pelaku. Petugas Polsek Kedokan Bunder Polres Indramayu yang tiba di lokasi langsung meredam amukan warga dan mengevakuasi pelaku dari sungai. Saat petugas membawa pelaku dari sungai, warga masih berusaha menyerang. Dalam aksinya pelaku diduga tidak sendirian. Pelaku yang tertangkap diduga menggunakan kunci T untuk merusak kontak kendaraan. Motor korban sempat berhasil dibawa sebelum aksinya diketahui pemilik. Ada berapa pelaku tadi, Mas? Ada Dua pelaku. Yang satunya? yang nggak tahu kabur ke sana. Oh, kabur bawa motor apa gimana? Bawa motornya sendiri, bukan motornya saya. Kalau motornya korbannya ya itu sudah ketangkap lagi. Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Indramayu. Polisi masih memeriksa pelaku dan mendalami jaringan pencurian motor tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemotor kritis usai terlibat tabrakan adu banteng dengan pemotor lainnya di Cipinang, Jakarta Timur. Ya, warga mengevakuasi korban dan segera diberikan pertolongan medis. Insiden kecelakaan melibatkan dua pemotor terjadi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis malam. Benturan terjadi saat kedua kendaraan terlibat tabrakan adu banteng. Akibat hantaman keras, seorang pemotor terlempar dan tergeletak dalam posisi kritis di badan jalan. Sementara warga yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan sebelum petugas datang. Tabrakan terjadi saat salah satu pengendara diduga memaksa melintas di celah kendaraan hingga akhirnya bertabrakan dengan motor dari arah berlawanan. Motor sama motor, jadi bapaknya dia dari arah Basura ngebut banget. Jadi bapak itu saya lihat dia udah tipis, udah mau lewat, ini dia lewat maksa. Dor aja, udah yang ini lempar ke sana, yang ini motornya sampai ada apinya. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Basuki Rahmat menuju Durensawit dan sebaliknya mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Kasus dugaan pembunuhan seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Ya, ternyata ini seorang pria yang diduga sebagai pelaku ditangkap setelah serangkaian penyelidikan dan juga yang sudah dilakukan polisi tentunya. Polisi menangkap seorang pria berinisial S, 53 tahun, yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pencurian disertai kekerasan yang menyebabkan Bilkis Rajian Lestari, siswi sekolah dasar berusia 11 tahun, meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi saat korban berada sendirian di rumah, didatangi terduga pelaku dan mengelabui korban dengan alasan ingin meminjam sabit milik ayah tiri korban. Saat korban lengah, pelaku langsung menyerang korban hingga korban tak berdaya dan tewas seketika. Usai membunuh korban, pelaku membawa kabur sepeda motor serta telepon genggam milik korban. Saat ini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Sragen. Polisi masih mendalami motif serta fakta lain dalam kasus ini. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang siswi sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat menangis histeris saat mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Ya, ia gagal menyelesaikan soal ujian yang digelar secara daring lantaran listrik di sekolahnya tiba-tiba padam. Mudah-mudahan bisa ya. Tangis Nadia, Putrinda Paramita pecah usai mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Ia tersingkir lantaran gagal menyelesaikan soal ujian yang digelar secara daring di sekolahnya. Siswi SD Negeri Gandasoli, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi ini gagal menuntaskan soal ujian akibat aliran listrik di sekolahnya tiba-tiba padam saat kompetisi sedang berlangsung. Saat itu, sesi terakhir sebentar lagi akan selesai dan peserta masih mengerjakan soal ujian. Namun di balik tangisnya itu, tersimpan perjuangan panjang yang telah dijalani oleh Nadia. Ia bersama peserta lainnya telah menjalani persiapan selama hampir 6 bulan demi menghadapi ajang perlombaan akademik tersebut. Masih biasa-biasa aja. Saya kira kan awalnya bakal paling bentar, tapi ternyata pas udah denger tinggal 15 menitan lagi tuh, saya agak gelisah gitu. Soalnya kan apalagi udah disiapin dari berbulan-bulan. Jadi saya juga agak panik sebenarnya tuh. Jam 2 kurang, itu tiba-tiba mati lampu. Tapi sebelumnya itu kan live streaming, nge-freeze dulu. Kemudian ada salah satu siswa yang logout tiba-tiba, logout sendiri. Kemudian masuk lagi menggunakan username, meminta token ke Prokol. Berjalan beberapa menit, langsung mati lampu semua. Kami tunggu sampai sesi akhir, sampai habis jadwal. Kami tunggu tapi tidak ada nyala kembali. Akibat kejadian ini, 3 siswa SD Negeri Gandasoli yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional harus tersingkir. Pihak sekolah berharap insiden ini dapat menjadi evaluasi bagi panitia penyelenggara maupun instansi terkait. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Muara Enim Edison tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang di Muara Enim tiba di gedung KPK. Ya, Edison tiba di KPK ini bersama dengan tersangka lainnya untuk menjalani pemeriksaan dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang. Bupati Muara Enim Edison bersama tersangka lain, Kori Erin Hardi yang merupakan marketing PT Millennium Solusi Abadi, tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu pukul 10:30 malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Keduanya merupakan bagian dari 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka dilakukan setelah Edison dan kawan-kawan terjadi dalam operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Senin lalu. Hingga saat ini pihak KPK masih belum memberikan keterangan resmi terkait pemeriksaan para tersangka. Dari Jakarta, Kia De La Rosa, Rama Romadona, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Raffi Ahmad ini membantah tudingan terlibat kasus dugaan impor bea cukai PT Blu-ray Cargo. Ya, Raffi menegaskan tidak pernah menitip barang ataupun dan hanya meminta foto bersama oleh pegawai Blu-ray saat di Amerika Serikat. Raffi Ahmad membantah tudingan terlibat kasus dugaan suap impor barang. Usai namanya terseret dalam sidang yang melibatkan pejabat bea cukai dan petinggi perusahaan Cargo Blu-ray. Raffi menyebut awal mula namanya terseret saat Oktober 2025 ia bersama sejumlah artis tengah berada di New York usai mengikuti lomba lari maraton. Saat itu Raffi menyempatkan diri mengunjungi sejumlah usaha milik WNI. Saat itulah ia didatangi oleh pegawai Blu-ray dan meminta Raffi foto bersama di depan toko Blu-ray. Nah ini foto. Saya nggak kenal. Inilah orangnya. Ya, beliau memperkenalkan diri, tapi saya nggak kenal. Lalu mereka bilang, Mas Raffi, perusahaan kami ini, Blu-ray ini kita bisa kirimin apapun itu, mau handphone, mau laptop, mau iPad, mau ini, mau itu. Oh iya kan ada handphone yang terbaru, nanti kalau dikirim bisa. Ya nggak mungkin dong, saya bilang. Oh enggak, saya nggak mau kirim lewat kamu, kan nggak mungkin, saya bilang. Jadi itu udah rame-rame gitu kan? Lagi rame-rame, saya bilang, oh iya. Oke, nanti kalau ada handphone yang baru itu, ya udah nanti saya kirim ya. Hanya sebatas itu.
Menurut Raffi, usai toko pihak Blu-ray Cargo menawarkan ponsel mewah terbaru gratis yang belum ada di Indonesia namun ditolaknya. Kuasa hukum Raffi Ahmad juga memastikan tidak ada bukti yang menunjukkan Raffi pernah memesan maupun menerima barang dari Blu-ray. Sejak itu nggak ada komunikasi apapun, tidak ada pertanyaan dari Raffi, mana handphone gua, nggak ada. Tiba-tiba Februari OTT Blu-ray di Lampung dan mulailah diperiksa semua. Ya mungkin ada chat dari PKW di Indonesia mengatakan bakal ada pesanan dari Raffi, dia juga nggak tahu. Itulah yang termuat di persidangan, langsung heboh. Tapi dia pun sudah cabut, itu namanya Johannes. Sementara itu, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut nama Raffi muncul di persidangan karena diduga pernah menitip barang elektronik ke pihak Blu-ray Cargo. Namun KPK belum mengembangkan hal tersebut dalam penyidikan perkara bea cukai tersebut. Betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau apa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang Blu-ray kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh. Nama Raffi Ahmad mencuat usai disebut dalam sidang kasus importasi barang di Ditjen Bea Cukai yang melibatkan Blu-ray Cargo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung telah menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Tapi giliran nasib ribuan motor listrik ini yang diduga dibeli dari uang program makan bergizi gratis jadi sorotan masyarakat. Ribuan unit motor listrik trail terbungkus rapi berjejer memenuhi halaman gudang di kawasan Bogorindo Cemerlang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan motor listrik baru ini sudah terparkir sejak lama tanpa tujuan yang jelas. Motor-motor diduga dipesan oleh Dadan Hindayana ketika ia masih menjadi nahkoda di Badan Gizi Nasional. Jangankan dikendarai, motor-motor listrik ini bahkan seolah belum pernah disentuh. Sebelumnya ribuan motor listrik hendak disebar ke SPPG di seluruh Indonesia. Pesanan disebut mencapai puluhan ribu unit dan sudah dipesan sejak tahun lalu. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait nasib dari motor listrik BGN. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya, dan 1 Wakil Kepala BGN lainnya, Lodwig Pusung, sebagai tersangka. Ketiganya diduga melakukan intervensi dalam proses verifikasi portal Mitra BGN yang meloloskan yayasan-yayasan mereka meskipun tidak layak. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru Asep Yusuf Somantri atau AYS dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Ya, Asep ini merupakan pihak swasta pemirsa yang mengatur letak dapur MBG dan mitra SPPG. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Tersangka baru tersebut Asep Yusuf Somantri atau AYS selaku pihak swasta. Asep merupakan pihak swasta yang diduga diminta Sony selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional mencari mitra dalam rangka pelaksanaan MBG. Sony diduga memberi akses kepada Asep untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG. Sehingga Sony mengetahui titik dapur yang kosong dan membatalkan status calon SPPG yang semula telah disetujui di portal mitra MBG. Asep diduga memberikan sejumlah uang kepada Sony. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik SPPG tersebut, saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP, dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Di antaranya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana,
mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan mantan Wakil Kepala BGN Lodwig Pusung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Nani Esdeang ini mengatakan masyarakat mampu tidak akan lagi mendapatkan MBG. Ya, hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran makanan bergizi gratis. Aku mau nyiapkan bahan nih. Ya, jadi efisiensinya apa aja, Bu? Iya, iya. Begitu. Ya, penerima manfaat. Sambil berjalan. Sampai dapat lagi MBG begitu, Bu, atau yang mampu? Maksudnya yang mampu, yang kaya. Yang kaya nanti tidak dapat lagi. Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Bapak, penerima manfaat ini. Jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya ini. Terus kemudian iya itu kan seneng banget. Itu yang dibahas apa lagi? Gimana, Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Maaf, kasih jalan. Belum. Katanya besok sore. Sejumlah wilayah di Bogor, Depok, dan Bekasi dilanda mati listrik selama 2 hari berturut-turut. Ya betul sekali, Pram, ini pemadaman juga tanpa pemberitahuan dan sangat mengganggu aktivitas warga. Mati listrik melanda sejumlah wilayah di Depok, Bogor, dan Bekasi secara beruntun pada Selasa dan Rabu kemarin. Di Depok, pemadaman listrik berlangsung 2 hari berturut-turut selama 2 jam. Pemadaman listrik tanpa pemberitahuan mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Para siswa yang tengah menghadapi ujian harus belajar dengan penerangan lilin seadanya karena rumah mereka gelap gulita. Pemadaman listrik juga membuat para ibu kesulitan menyiapkan kebutuhan keluarga akibat peralatan elektronik yang tidak dapat digunakan. Lumayan ya, banyak aktivitas yang tertunda jadinya, kayak tadinya mau jemput anak kan antar jemput biasanya pakai sepeda listrik. Ini sepeda listrik tadi malam mau dicas mati lampu, pagi ini mau dicas mati lampu juga, jadi ya terlambat jadinya jemputnya. Ada pemberitahuan nggak sih dari PLN? Enggak sih, enggak ada pemberitahuan sama sekali sih. Tidak hanya di Depok, pemadaman listrik juga terjadi di sejumlah wilayah di Bogor dan Bekasi dengan durasi rata-rata 2 jam dan di waktu siang maupun malam hari. PLN menyatakan pemadaman listrik yang terjadi di Depok, Bogor, dan Bekasi merupakan upaya penguatan sistem kelistrikan agar tidak terjadi blackout atau pemadaman total. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pram dan juga pemirsa, ini setelah harga BBM Pertamax naik, pengendara terutama pemotor nih berbondong-bondong beralih ke BBM Pertalite. Ya, namun fenomena tersebut pemirsa menurut ahli bisa membuat beban subsidi energi membengkak dan mengancam keuangan negara. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax. Kenaikan harga ini langsung dirasakan masyarakat, terutama pengguna sepeda motor yang selama ini mengandalkan jenis bahan bakar tersebut. Di tengah kenaikan harga-harga, banyak pemotor yang akhirnya memutuskan beralih ke BBM subsidi Pertalite. Iya, jauh juga, Pak. Kan menyulitkan saya juga kalau naik BBM, ya kan harga kan juga pasti pada naik juga ke BBM. Bukan tak berdampak, peralihan masif pemotor dari Pertamax ke BBM Pertalite justru bisa membuat beban subsidi bahan bakar membengkak. Subsidi BBM kemungkinan besar bukan lagi 85%, tetapi bisa saja 90-90% akan berpindah ke Pertalite notabene roda 2, yaitu sepeda motor. Kenaikan harga BBM berlaku untuk jenis Pertamax Ron 92 dan Pertamax Green Ron 95. Di Jakarta, kenaikan harga Pertamax mencapai hampir Rp4.000 hingga kini dijual seharga Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green dijual seharga Rp17.000 per liter. Dari Kementerian Keuangan kontrol kalau katanya Pak Bahlil. Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buatan umum. Itu nanti itu biar dijawab oleh SDM. Dengan munculnya fenomena ini, pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan agar ketersediaan BBM Pertalite tidak langka di tengah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax tidak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi Indonesia. Ya, berikut pernyataan Menkyu Purbaya. Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang. Pak, ini dampaknya Pak, lanjut Pak. Pertalite di sini tidak jebol. Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana Pak? Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada mekanisme gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangannya gimana Pak? Katanya Pak Bahlil. Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Dampaknya inflasi limited karena kan bukan dibuat angkutan umum. Terus pemerintah akan barang juga pakai stimulus lagi yang Nah, ini sekarang giliran tarif Transjakarta, angkutan umum kesayangan warga Jakarta nih, ini juga bakal naik. Nah, pemirsa, Pemprov DKI pemirsa sedang mengkaji skema tarif berdasarkan jarak, bukan lagi tarif flat 3.500. Siap-siap, Anda yang sehari-hari mengandalkan bus Transjakarta bakal merogoh kocek lebih dalam. Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji skema tarif baru, bukan lagi flat 3.500 seperti saat ini, tapi berdasarkan jarak tempuh. Perubahan tarif terutama akan dikenakan bagi bus Trans Jabodetabek, terutama untuk rute-rute jauh dengan jarak tempuh di atas 100 km. Seperti rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta dan rute Blok M Bogor. Nantinya meski tarif Trans Jabodetabek naik, Pemprov DKI Jakarta tetap akan memberikan subsidi agar tarif baru tidak memberatkan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimis kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat tetap setia menggunakan transportasi umum. Akan ada beberapa perlu penyesuaian. Salah satunya adalah dari Blok M ke Soekarno-Hatta. Blok M ke Soekarno-Hatta kan sekarang 3.500. Koper juga bisa naik ke bus. Maka dibandingkan dengan Damri yang paling murah kan 80.000. Taksi rata-rata 200.000. Kalau kemudian 3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta aja tidak cukup. Rencana perubahan tarif muncul di tengah tingginya beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI. Pada 2026, subsidi Trans Jabodetabek mencapai 401 miliar rupiah dengan rata-rata subsidi sebesar Rp12.250 per penumpang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Program penghapusan denda bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak atau pemutihan pajak kendaraan diselenggarakan pemerintah Provinsi Jakarta dalam rangka HUT Jakarta ke-499. Program pemutihan pajak atau penghapusan denda administratif bagi masyarakat yang menunggak pembayaran pajak langsung dimanfaatkan sejumlah warga untuk membayar pajak kendaraan mereka. Salah satu yang ramai didatangi warga yakni kantor Samsat Jakarta Barat. Terlihat antusiasme warga yang ramai berdatangan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Program pemutihan dan penghapusan denda pajak ini berlangsung dari tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan pemirsa, kita akan bergabung dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Aniza, bagaimanakah pantauan arus lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Pram dan juga Anita serta selamat pagi pemirsa. Saya Brigadir Aniza kembali hadir untuk mengajak Anda memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yakni di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Senayan maupun Selipi di jalur arteri memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun arus lalu lintasnya masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Namun kepadatan terjadi dari arah sebaliknya, yaitu dari kawasan Senayan ataupun Selipi yang akan mengarah ke Gatot Subroto. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati karena peningkatan volume kendaraan ini terjadi dikarenakan dimulainya aktivitas masyarakat dan juga masih memasuki jam berangkat perkantoran. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota, Rasa
Semanggi yang akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang, dan arah sebaliknya masih terpantau dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya. Masih di kawasan DKI Jakarta, berikutnya kita akan bergeser ke kawasan Jakarta Pusat, tepatnya di kawasan DPR MPR. Arus lalu lintas untuk pagi hari ini dari arah Selipi yang akan mengarah ke Gatot Subroto, situasi arus lalu lintasnya masih terpantau kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Semanggi yang akan mengarah ke Tomang, begitu arah sebaliknya. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda. Bagi pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm bersandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, lalu lintasnya terpantau lancar. Begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati karena masih terlihat kendaraan yang tradisional yang melintas di kawasan ini dan juga terlihat adanya kendaraan angkutan berat yang melintas. Kami himbau untuk menjaga jarak aman serta menghindari blind spot, dan juga kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan untuk yang terakhir kita menuju ke CCTV di kawasan Yogyakarta, tepatnya di kawasan Malioboro. Arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja untuk pagi hari ini terpantau masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Pasar Kembang juga pada pagi hari ini terpantau lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk berhati-hati karena ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini dan tetap waspada banyaknya kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan juga kami informasikan pemirsa berkaitan dengan penyampaian pendapat oleh BEM UI, kami menghimbau ada pengalihan arus lalu lintas diantaranya yaitu untuk kendaraan dari arah Bundaran Hotel Indonesia menuju Jakarta Selatan, rute pengalihan yang bisa diambil ke Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro dan juga Jalan Proklamasi. Sementara itu, kendaraan yang mengarah ke Tanah Abang dan Jakarta Barat dapat berputar balik melalui Jalan Kebon Sirih, Jalan Fahrudin dan juga serta Jalan Kiai Haji Mas Mansyur. Selain kawasan Bundaran HI, penyesuaian arus kendaraan juga di Jakarta Pusat. Maksud kami, penyesuaian arus kendaraan juga dapat dilakukan di sejumlah titik lain di Jakarta Pusat apabila terdapat kegiatan penyampaian aspirasi secara bersamaan, seperti kawasan Patung Kuda dan juga sekitaran gedung DPR RI. Menggunakan transportasi umum juga dapat menjadi pilihan untuk menghindari potensi antrian kendaraan di sekitar lokasi. Dan kami informasikan juga berdasarkan dari data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 291 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 55 luka berat dan juga 370 luka ringan. Dari data tersebut 76% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami selalu menghimbau untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI dan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara. Itulah informasi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan studio. Terima kasih Brigadir Aniza atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.